Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 22:39 sampai 46. Dengarlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tertidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir atau hari ini sedang mengunjungi gereja kami di Gospel Providence Church di GPC. Senang sekali saudara kita bisa beribadah bersama-sama, terutama hari ini di hari Jumat. Kita memperingati Jumat Agung, peristiwa yang menjadi puncak dari iman kita, kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Davi Nathanael. Saya adalah penatua penuh waktu, full-time pastor di gereja Gospel Providence Church yang mengembalai gereja ini. Dan saudara-saudara, jika saudara-saudara ingin mengenal gereja kami lebih lanjut, saudara-saudara ingin melihat atau berkenalan dengan GPC, dengan saya atau dengan saudara-saudara yang lain yang ada di GPC, saudara, setelah ibadah kita bisa berdiskusi sebentar, kita bisa berbincang-bincang, dan saya sangat senang sekali untuk nantinya bisa sharing dengan saudara juga. Oke. Dan saudara, untuk pemberitaan firman dalam Jumat Agung hari ini, saya biasanya mengambil perikop yang khusus gitu ya. Tapi kali ini karena bertepatan di ibadah hari Minggu GPC, kita juga lagi membahas kitab Lukas, dan kitab Lukas yang lagi kita bahas itu adalah tentang hari-hari terakhir Tuhan Yesus, di mana saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia mengadakan perjamuan Paskah, lalu dia akan ditangkap, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita pas, saudara, momennya lagi membahas perikop itu, dan pas juga terakhir di hari Minggu kemarin, kita membahas perikop satu sebelum perikop yang kita akan pelajari bersama-sama hari ini tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Dan oleh karena itulah saya hari ini melanjutkan seri khotbah kita dari khotbah hari Minggu di kitab Lukas, dan hari ini kita akan merenungkan tentang penebusan dosa, tentang karya yang Kristus nyatakan di dalam kematiannya melalui peristiwa di Taman Getsemani bagi kita semuanya. Saya percaya saudara, kebanyakan dari kita yang sudah menjadi orang Kristen, sudah tahu kisah ini, sudah tahu apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus di dalam kisah ini, sudah tahu mungkin kata-kata apa yang Yesus keluarkan di dalam kisah ini saudara. Namun hari ini, di momen kita kembali memperingati kematian Yesus, saya ingin kita bukan hanya untuk mendengar informasi yang mungkin saudara sudah ketahui, tetapi kembali merefleksikan dan melihat dengan nyata apa yang betul-betul Yesus berikan bagi kita di dalam kematiannya. Anugerah keselamatan itu anugerah yang seperti apa dan kenapa? Ini adalah anugerah yang tidak hanya besar, tetapi mengubah kita, mengubah dunia, dan juga akan mengubahkan orang-orang di sekitar saudara. Kita akan menyimak perikop ini saudara dalam 3 poin. Doa Yesus di Taman Getsemani menyatakan, pertama, ketakutan terbesar manusia. Kedua, kehendak Bapa untuk menebus dosa. Dan yang ketiga, pencobaan yang akan merintangi iman kita. Kita akan membahas ketiga poin ini secara dekat dari perikop yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Dan biasa kami di GPC saudara, kita akan melihat semua poin-poin ini secara eksposisi, secara eksegesis. Artinya kita akan melihat secara dekat poin-poin saya ini dari
teks yang ada di dalam perikop kita supaya saudara melihat ini bukan poin yang berasal dari saya atau bukan berasal dari tokoh-tokoh tertentu saudara, tapi ini betul-betul firman Tuhan yang nyatakan kepada kita semua, termasuk kepada saya yang memberitakan firman hari ini. Sebelum kita merenungkan ketiga poin ini lebih lanjut, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian dan mengaplikasikan firman di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami memohon belas kasihan dan anugerah kepada setiap kami umat-umat-Mu di tempat ini, agar kami dapat tidak hanya mengerti firman yang Kau nyatakan kepada kami, tapi betul-betul kami melihat Kristus yang dicurahkan bagi kami semuanya. Kami berdoa agar firman ini kembali memfokuskan kami kepada Tuhan. Bagi kami mungkin yang hari ini mengalami pergumulan, kami berdoa agar firman ini dapat memberikan kami kembali satu kelegaan, satu ketenangan, satu pengharapan. Bagi kami mungkin yang hari ini merasa biasa-biasa saja, kami hari ini yang mungkin datang ke tempat ini dengan merasa baik-baik saja, Bapak kami berdoa agar firman ini juga kembali mengusik kami, agar kami juga dapat melihat kehidupan kami bukan di dalam kekuatan atau di dalam kemampuan kami, tetapi kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan, di dalam karya penebusan Kristus semata. Dan bagi kami semua Tuhan, kami berdoa agar firman ini membawa kami ke dalam penyembahan yang lebih dalam, yang lebih sungguh kepada Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicara ketuk hati kami Tuhan melalui firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita masuk ke poin yang pertama, ketakutan terbesar manusia. Saudara, mari kita lihat di awal dari ayat ini saudara, di ayat ke-39 saudara. Di sini Lukas pertama-tama menjelaskan latar belakang apa yang menjadi background dari peristiwa doa di Taman Getsemani ini. Dikatakan di situ, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Nah saudara, jangan heran di sini nggak ada kata-kata Taman Getsemani, adanya kata Bukit Zaitun. Taman Getsemani itu saudara, yang ditulis juga di dalam kitab Matius dan Markus itu letaknya ada di Bukit Zaitun. Jadi ini adalah peristiwa yang sama saudara, Yesus pergi ke Taman Getsemani seperti yang ditulis di kitab Matius dan Markus. Dan di situ ada kata sebagaimana biasa saudara. Artinya apa? Sebetulnya kegiatan Yesus berdoa di Taman Getsemani ini adalah rutinitasnya Yesus. Ya, saudara, apalagi kita tahu kalau saudara kita sudah membahas kitab Lukas, dari Lukas pasal 21 sampai 24, Yesus itu sedang berada di Yerusalem. Dan bisa jadi saudara selama Yesus berada di Yerusalem, setiap harinya, setiap dia sudah selesai menjalankan rutinitasnya di kota Yerusalem, dia dan murid-muridnya bersama-sama pergi ke Taman Getsemani ini untuk berdoa. Dan murid-muridnya mengikuti dia. Dari keterangan ini saudara di ayat 39 bisa jadi kita melihat bahwa ya ini adalah perjalanan yang menjadi kebiasaannya mereka. Ekspektasinya mungkin sudah terbentuk saudara seperti apa kegiatan yang mereka akan lakukan di sana. Doa seperti apa yang mereka akan naikkan di sana. Tetapi perjalanan kali ini memiliki mood yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan Yesus sebelumnya saudara. Kenapa? Karena setelah mereka menjalankan rutinitas doa mereka di Taman Getsemani pada malam itu, Yesus akan terpisah dari murid-muridnya. Karena nanti kita melihat setelah perikop ini, setelah Yesus selesai berdoa, di taman itu juga saudara, Yesus akan ditangkap, dia akan diadili, dan kita tahu bersama apa yang akan terjadi, Yesus akan dihukum mati. Sehingga saudara, doa di Taman Getsemani ini menjadi doa terakhir Yesus dan menjadi doa yang penuh pergumulan. Tidak hanya bagi Yesus, tapi juga bagi murid-muridnya saudara. Dan kita bisa melihat di dalam perikop ini, Lukas secara spesifik menulis seberapa besarnya pergumulan Yesus di dalam doa terakhirnya ini. Misalnya di ayat 41 dikatakan, Yesus menjauhkan diri sepelempar batu, kurang lebih dia menjauhkan diri 50 meter dari murid-muridnya.
Kenapa saudara? Karena Yesus mau berdoa lebih private. Dalam versi yang ditulis di kitab Matius dan Markus dijelaskan bahwa Yesus memisahkan diri dari murid-muridnya karena dikatakan Yesus sangat takut. Sampai-sampai dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa dan dikatakan untuk berjaga-jaga bersama-sama dengan Yesus. Yesus takut saudara dalam itu. Ayat 41 juga mengatakan Yesus berdoa sambil berlutut. Nah saudara, kita mungkin mendengar kalau doa berlutut sekarang udah biasa. Kita mungkin pernah melakukannya. Tetapi pada masa itu saudara, berlutut bukan postur doa yang lazim. Orang tuh biasanya berdoa sambil berdiri atau sambil duduk. Tetapi Yesus kali ini doanya sambil berlutut. Bahkan kalau saudara baca di kitab Markus, dikatakan Yesus sampai merebahkan dirinya ke tanah. Dan ini menunjukkan apa saudara? Bahwa pergumulan yang ia sedang doakan itu pergumulan yang membebani dirinya secara luar biasa. Dan di ayat 44, Lukas dengan jelas mengatakan bahwa Yesus ketakutan. Dalam bahasa aslinya saudara, kata ketakutan ini adalah kata agonia. Di mana dalam bahasa Inggris kita mendapat kata agony. Agony mungkin agak susah diterjemahkan secara harafiah ke bahasa Indonesia. Tapi agony ini bisa diartikan keadaan yang stres, sedih yang begitu mendalam, kesakitan dan penderitaan yang tidak hanya dirasakan di dalam emosi, di dalam jiwa, tapi sampai ke tubuh jasmani. Dan ini yang terjadi di ayat 44, kenapa dikatakan Lukas menuliskan Yesus berkeringat, berpeluh seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya sempat ngecek saudara apakah ini mungkin terjadi dalam manusia, berkeringat sampai berdarah, dan ternyata sangat mungkin saudara. Ini adalah kondisi biologis yang dialami karena tubuh manusia itu mengalami stres yang sangat berat sekali. Lukas menunjukkan semua kondisi-kondisi Yesus ini untuk menyatakan bahwa pergumulan Yesus ini tidak lazim seperti pergumulan manusia pada umumnya. Saudara, seberat-beratnya kita bergumul, pernah nggak kita sampai mengeluarkan keringat darah? Saya rasa nggak pernah saudara. Jarang sekali ini terjadi. Dan ini menunjukkan satu hal saudara, bahwa Yesus adalah manusia sepenuhnya, yang sama seperti kita. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, dia merasakan pergumulan-pergumulan kita saudara. Dan di sini saudara, dia bergumul dengan begitu rupa. Sampai-sampai saya bilang saudara, kalau kita pernah bilang, Tuhan saya ini lagi bergumul, kenapa Tuhan gak ngerti pergumulan saya? Saya berdoa tapi Tuhan gak menjawab doa saya berdoa tapi gak ada yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya mau bilang saudara, bukan Tuhan gak ngerti pergumulan kita, enggak. Tapi kadang kita yang gak ngerti pergumulan Yesus. Too big, too overwhelming for us. Untuk kita rasakan atau bahkan kita pikirkan saudara. Dan pertanyaannya, kenapa Yesus sampai bergumul sebegitu hebatnya? Kita tahu saudara, dan Yesus pun tahu, waktunya sudah dekat untuk dia disalibkan. Dan salib itu adalah hukuman yang sangat menakutkan. Dan mungkin sepanjang sejarah di dunia ini, salib adalah hukuman yang paling menakutkan saudara yang pernah diciptakan di dalam dunia ini. Kenapa saudara? Karena orang yang disalib itu akan terlebih dahulu biasanya mengalami penyiksaan secara fisik. Nanti kita lihat bagaimana Yesus saat ditangkap, diadili, dia dicambuk, dimahkotai duri saudara, dia dilukai badannya. Supaya apa? Supaya orang yang mau disalib ini badannya merasa kesakitan dan abis itu orang itu disalib digantung dengan tujuan saudara. Jadi pas disalib itu posisinya atau posturnya di set up dengan satu metode tertentu dengan tujuan supaya orang itu mati perlahan-lahan, kalau bisa mati selama mungkin. Kenapa begitu saudara? Supaya orang itu bisa mengalami sakit dengan waktu yang terlama. Kesakitan, siksaan dalam waktu yang terlama secara fisik. Ditambah lagi saudara, orang yang disalib juga akan mengalami siksaan secara mental. Mereka akan ditelanjangi dan mereka akan ditaruh saudara di tempat umum, di tempat yang trafiknya ramai, banyak orang lalu lalang saudara. Supaya kenapa? Orang yang lewat itu bisa mempermalukan, menertawakan, ngatain orang yang disalib. Sehingga saudara, hukuman salib adalah hukuman yang menakutkan bagi semua orang. Dan Yesus mungkin ada ketakutan di situ. Tetapi saya katakan saudara, kalau kita melihat perikop ini,
itu bukan ketakutan utama Yesus. Siksaan salib itu bukan semata-mata ketakutan utama Yesus. Ada satu ketakutan yang lebih besar yang Yesus doakan di sini. Kita lihat di ayat 42, apa yang menjadi ketakutan Yesus. Dikatakan di situ, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Nah Yesus saudara ketakutan. Karena kalau kita lihat dari ayat 42 ini, dikatakan Yesus ketakutan karena dia harus mengambil cawan yang Tuhan berikan kepada dirinya. Saudara, apa arti cawan ini saudara? Beberapa minggu lalu saat saya berkhotbah tentang perjamuan kudus, saya sudah menjelaskan tentang makna cawan ini dan saya akan jelaskan sedikit saudara. Di perjanjian lama, di beberapa tempat seperti di Yesaya 51 atau di Yeremia 25, di situ juga dikatakan cawan. Dan cawan itu adalah simbol dari murka Allah yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan hukuman kematian kepada manusia yang berdosa. Dan apa yang terjadi pada Yesus di atas kayu salib? Yesus disiksa secara fisik dan mental sampai mati untuk menanggung cawan murka Allah atas dosa manusia. Sehingga Yesus saudara yang sejatinya tidak mengenal dosa itu dibuat menjadi berdosa di atas kayu salib. Karena dia harus menanggung cawan murka Allah, dia menjadi berdosa. Dan karena itu saudara, Yesus akan mengalami satu hal yang belum pernah dia alami sepanjang dia ada saudara. Karena dia harus menanggung murka, dia harus menjadi dosa. Yesus akan terpisah dari Bapa di surga. Dan kita bisa melihat ini kalau nanti saudara membaca peristiwa penyaliban Yesus di Alkitab. Yesus berseru satu statement, Eli, Eli, lama sabachthani, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan inilah saudara, satu hal yang membuat Yesus sangat ketakutan, in agony, sampai dia bergumul begitu berat. Kenapa saudara? Karena pada hakikatnya Yesus dan Allah Bapa itu selalu satu. Dalam naturnya, dalam karakternya, dalam kehendak dan persekutuannya, mereka adalah Allah Tritunggal. Satu hakikat di dalam tiga pribadi saudara. Dan selama hidup, selama mereka ada saudara, dari kekekalan sampai kekekalan, Bapa selalu berkenan kepada anak, anak selalu berkenan kepada Bapa. Tuhan Allah Bapa berkenan kepada Yesus, Yesus selalu berkenan kepada Bapa. Gak pernah ada masa di mana mereka tuh berselisih paham, berselisih pendapat, gak ada. Tetapi kita juga harus melihat firman Tuhan menegaskan satu hal, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Dan Tuhan yang kudus itu tidak dapat berhubungan sedikit pun dengan dosa. Namun apa yang terjadi saat Yesus berada di atas kayu salib? Dia harus menanggung dosa manusia saudara. Dia menjadi berdosa. Dan karena itu, Bapa harus terpisah dengan Yesus di atas kayu salib. Dan ini adalah pengalaman yang sangat sulit untuk Yesus jalani saudara. Keterpisahan dengan Tuhan itu lebih menakutkan dari apapun juga saudara. Dan keterpisahan dengan Tuhan itu juga adalah realita yang seharusnya juga menakutkan bagi kita semua saudara. Lebih menakutkan daripada kita gak punya uang. Lebih menakutkan daripada kita gak punya kerjaan. Lebih menakutkan daripada kita yang single gak punya pasangan hidup. Lebih menakutkan bahkan daripada kita terkena penyakit kritis. Kita tertimpa krisis, musibah atau penderitaan hidup yang berat saudara. Kenapa begitu saudara? Saya jelaskan sedikit. Kenapa keterpisahan dengan Tuhan itu adalah hal yang menakutkan bagi kita. Saudara, karena manusia itu pada dasarnya, pada hakikatnya itu diciptakan untuk hidup bergantung pada Tuhan. Saudara kalau mundur, kita baca ayat di Kejadian pasal 1 dan 2. Kita menemukan di situ bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sebenarnya apa? Untuk hidup bagi Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kenapa saudara Katekismus Sikat Westminster membuka pengajarannya di pertanyaan pertama saat dia bertanya apa tujuan utama manusia. Apa saudara tujuan utama manusia? Apakah tujuan utama manusia untuk jadi kaya, jadi pintar, jadi terkenal, jadi bermanfaat buat banyak orang? Ternyata Katekismus Singkat Westminster bilang begini, tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Artinya saudara, kenikmatan, kepuasan, kepenuhan
terdalam dan sejati dalam kehidupan kita baru akan kita temukan saat kita hidup memuliakan Allah. Dan apa artinya memuliakan Allah, saudara? Memuliakan Allah itu artinya kita memusatkan semua kehidupan kita kepada Allah. God matters in our life. Menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam semua aspek kehidupan kita. Tapi saudara, apa yang terjadi begitu manusia berpisah dengan Bapa? Saudara, begitu manusia terpisah dengan Allah, yang terjadi adalah manusia akan kehilangan hidupnya. Manusia tidak akan hidup sesuai tujuannya lagi. Hidup manusia tanpa Tuhan itu bisa saya ibaratkan seperti keyboard ini, saudara. Keyboard ini nggak dicolok ke listrik. Apa yang terjadi, saudara, kalau keyboard ini nggak dicolok ke listrik? Saudara nggak peduli keyboard ini punya teknologi secanggih apa, yang main keyboard ini sejago apa, saudara. Tapi kalau keyboard ini nggak dicolok ke listrik, nggak ada suaranya. Nggak bisa dimainin, saudara. Dan tanpa listrik, apa fungsi dari, apa tujuan dari keyboard ini, saudara? Nggak tahu, mungkin cuma jadi pajangan, ganjalan pintu. Sama, saudara, kalau manusia tidak terhubung dengan Tuhan, manusia pasti nggak akan hidup sesuai dengan tujuannya. Tanpa berpusat pada Tuhan, saudara, manusia itu rutinitas kehidupannya, aspek kehidupannya, saudara, itu semuanya menjadi sia-sia. Menjadi nggak matter lagi, saudara. Dan itulah kenapa, saudara, kalau kita memandang kehidupan kita memandang kehidupan kita saat kita tidak memusatkan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi, saudara? Ya, saudara, mungkin kita bisa bekerja. Tetapi saudara, pekerjaan kita yang kita rasakan apa? Mungkin hanya kejenuhannya, mungkin hanya kebosanannya, mungkin hanya masalah-masalahnya, tetapi nggak ada kepuasan, saudara. Dalam keluarga mungkin apa yang kita alami kalau nggak ada Tuhan di situ, saudara. Mungkin kita akan berfokus kepada bagaimana perbedaan, bagaimana cuma working things out. Tetapi tidak ada damai, tidak ada sukacita di situ, saudara. Dalam gereja, dalam pelayanan, apa yang terjadi kalau nggak ada Tuhan, saudara? Saudara, kita bisa pakai pelayanan ini untuk aktualisasi diri kita. Kita bisa pakai gereja, saudara, untuk keuntungan-keuntungan pribadi kita. Bahkan, saudara, kita bisa pakai pelayanan tanpa kita sadari untuk menyakiti orang-orang di sekitar kita, saudara. Tanpa Tuhan di hidup kita, saudara, hidup kita nggak akan ada artinya lagi. Pekerjaan saudara, keluarga saudara, dan saudara nggak bisa gantikan kepuasan di dalam Tuhan dengan apapun juga. Ini masalahnya, saudara, kalau kita terpisah dari Tuhan. Masalahnya, Alkitab berkata semua manusia pada dasarnya telah terpisah dari Tuhan karena dosa. Kita lahir dengan dosa, tumbuh besar dalam keberdosaan, kita masih menghidupi dosa sampai saat ini, saudara, dan segala aspek dalam kehidupan manusia sampai saat ini, saudara, itu sudah tercemar oleh dosa. Dan tanpa kita sadari, karena kita nggak berpusat lagi pada Tuhan, kita telah terpisah dari Tuhan. Kita udah nggak menjalankan lagi kehidupan kita sebagaimana mestinya, saudara. Ironisnya, kebanyakan kita nggak sadar. Kebanyakan manusia nggak tahu kalau kita sudah terpisah dari Tuhan. Kebanyakan kita nggak mengerti kalau kita sudah tidak menjalankan tujuan kita sebagaimana mestinya, saudara. Dan kalaupun manusia sadar bahwa dirinya sudah berdosa, manusia nggak punya solusi apa-apa untuk bisa kembali kepada Tuhan. Nggak bisa dengan perbuatan baik kita, nggak bisa dengan kegiatan keagamaan kita, nggak bisa dengan pengetahuan kita, nggak bisa apalagi dengan harta, reputasi yang kita miliki, nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan dan kita itu terlalu jauh. Dan kita berdosa, Tuhan tidak bisa berhubungan dengan dosa sedikit pun. Kita sudah tidak lagi berkenan di hadapan Allah. Sehingga, saudara, kalaupun manusia sadar kita telah terpisah dengan Tuhan, manusia sadarkan keberdosaannya, manusia nggak punya pengharapan apa-apa untuk bisa kembali terhubung kepada Tuhan. Selain satu-satunya solusi agar manusia dapat kembali terhubung dengan Tuhan, memiliki kehidupan dengan tujuan sebagaimana mestinya, untuk menghilangkan, meredam, dan juga mengalahkan semua ketakutan-ketakutan yang ada dalam kehidupan manusia. Itu harus berasal dari Tuhan sendiri. Harus Tuhan sendiri yang datang, saudara, untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk membawa kita kembali terhubung dengan Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan, Ia telah melakukannya kepada kita dengan memberikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa harus Tuhan Yesus?
Dan kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Dan kenapa? Apa motif Tuhan di balik dia mau menyelamatkan kita dari dosa? Kita masuk ke poin kedua, kehendak Bapa untuk menebus dosa. Saudara mungkin datang ke sini dengan satu pertanyaan tentang Jumat Agung, saudara. Mengapa penebusan dosa itu harus dilakukan dengan cara Yesus datang menjadi manusia ke dalam dunia ini? Kenapa dia sampai menderita, mati mengenaskan di atas kayu salib, saudara? Emangnya nggak ada jalan lain, saudara? Emang nggak bisa Tuhan di surga aja terus menghapus dosa kita kayak delete email-email di laptop kita? Emang nggak bisa begitu aja, saudara? Kan dia Tuhan. Dia maha kuasa, dia bisa melakukan segala-galanya, saudara. Jawabannya tidak, saudara. Tuhan gak bisa menghapus dosa begitu saja. Karena kenapa? Karena itu akan melanggar karakter Tuhan, yaitu keadilannya atas dosa. Bagi Tuhan yang adil, semua dosa itu harus menerima konsekuensi yang pantas. Dan konsekuensi yang pantas atas dosa itu apa, saudara? Kematian. Karena ingat, Tuhan kudus, dia tidak bisa berhubungan dengan dosa sedikit pun, jadi dosa harus dibinasakan. Oleh karena itu semua yang berdosa, kita yang berdosa, sepantasnya dibinasakan, mendapatkan kematian. Dan kita semua yang berdosa, saudara, pasti akan menanggung kematian itu. Kecuali ada manusia yang sama seperti kita, saudara, dia punya tubuh, dia punya jiwa, dia punya emosi, dia punya pikiran sama seperti kita, yang mau menggantikan kita untuk menanggung kematian atas dosa kita. Tetapi satu, manusia itu nggak boleh berdosa sama sekali. Karena saudara, kalau dia masih memiliki dosa, dia nggak bisa menanggung kita, dia harus menanggung hukumannya sendiri. Jadi saudara, kalau ada jalan lain, ada manusia yang sama seperti kita tapi tidak berdosa, kita bisa, saudara, tidak perlu menanggung kematian itu. Dan pribadi ini nggak bisa cuma manusia aja tuh, saudara. Pribadi ini juga haruslah layak mewakili kita untuk berdiri di hadapan Tuhan supaya apa, kita bisa dibawa kembali terhubung dengan Tuhan. Dan siapa, saudara, pribadi yang bisa berdiri di hadapan Tuhan? Pribadi yang bisa berdiri di hadapan Tuhan itu juga hanya Tuhan saja. Tidak ada makhluk apapun, tidak ada pribadi manapun yang bisa berdiri di hadapan Tuhan selain Tuhan. Karena kenapa? Kita nggak setara sama Tuhan. Tuhan itu pencipta, kita ciptaan, kita berbeda, saudara, dalam segala hal dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara, pribadi yang bisa menyelamatkan kita juga haruslah Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara, satu-satunya pribadi yang bisa menebus kita dari dosa itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena kenapa? Tuhan Yesus Kristus itu memiliki dua natur. Dia Tuhan sepenuhnya, sehingga Yesus bisa berdiri mewakili kita di hadapan Allah untuk membawa kita kembali kepada Tuhan karena dia Tuhan. Dan Yesus itu adalah apa, saudara? Manusia sepenuhnya. Dia manusia yang sepenuhnya, dia memiliki tubuh jasmani seperti kita, dia memiliki emosi seperti kita, pikiran, cara hidup seperti manusia pada umumnya, tetapi Yesus tidak berdosa sebagai manusia. Dan karena itulah Yesus dapat menjadi pengganti yang sepadan untuk menanggung hukuman dosa kita. Dan oleh sebab itu, saudara, Yesus bukan hanya salah satu jalan untuk menebus dosa kita. Dia bukanlah satu dari berbagai macam pilihan yang Tuhan tawarkan kepada kita supaya kita selamat. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Gak ada jalan lain, gak ada cara lain. Hanya melalui Yesus saja, saudara, kita bisa kembali terhubung kepada Tuhan. Dan hanya melalui Yesus saja, saudara, kita dapat memiliki tujuan hidup kita kembali sebagaimana mestinya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Yesus bisa memberikan jalan itu. Yesus bisa menyelamatkan kita. Tapi pertanyaannya, saudara, kalau bisa kan belum tentu mau. Ya kan? Saya bisa, saudara. Saya bisa misalnya main piano. Tapi apakah saya mau main piano atau tidak? Itu kan urusannya berbeda, saudara. Tapi pertanyaannya, saudara, sekarang, apa yang membuat Tuhan itu tidak hanya bisa menyelamatkan kita, tetapi mau menyelamatkan kita? Kita lihat jawabannya di ayat 42. Kita kembali ke ayat 42 di dalam doa Yesus. Saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata apa? Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi perhatikan statement yang terakhir. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah
yang terjadi. Yesus saudara memberikan dirinya untuk menebus dosa manusia karena ini adalah kehendak Bapa. Lukas mau mengatakan di sini, Bapa yang sama, yang mendatangkan murkanya kepada dosa, yang mendatangkan konsekuensi yang adil yaitu kematian atas dosa-dosa kita, adalah Bapa yang sama, yang juga berkehendak saudara untuk menebus kehidupan kita dari dosa. Dengan kata lain saudara, Bapa menghendaki agar kita manusia itu bisa terhubung kembali kepadanya dan hidup memuliakan kepadanya. Dan itulah kenapa Bapa mengirimkan anak yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa kita. Karena itu saudara, itu adalah kehendak Tuhan. Salib itu saudara bukan kecelakaan. Bukan karena saudara Yesus datang lalu dia bikin masalah, gak senang orang-orang dalam dunia lalu dia disalib, enggak. Salib itu pun saudara juga bukan rancangan dari iblis. Memang saudara iblis berperan di dalam penyaliban Yesus. Tetapi salib Kristus itu terutama adalah saudara, itu adalah rencana Bapa, kehendak Bapa. Dan saya mau katakan saudara, bahkan saudara sebelum semua ini ada, sebelum sejarah dunia ini ada, sebelum dunia diciptakan, Bapa sudah menetapkan salib ini bagi manusia saudara. Jadi artinya apa saudara? Salib ini adalah kehendak bebas Bapa yang tidak terpengaruh oleh apapun. Salib ini terjadi bukan karena Bapa mendengar doa kita lalu dia mengirimkan Yesus untuk mati di atas kayu salib bagi kita. Enggak saudara. Salib ini saudara adalah inisiasinya Bapa sendiri di atas kerelaannya untuk menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita. Dan apa yang kita bisa lihat dari sini saudara? Apa yang bisa kita mengertikan tentang kehendak Bapa? Kenapa dia berinisiasi, berkehendak mau menyelamatkan kita dari dosa? Jawabannya satu saudara, kasih. Sederhana tapi dalam. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa mengasihi bukan karena dia melihat kita sudah baik, bukan karena permintaan kita. Bapa mengasihi kita bukan karena dia kasihan ngeliat kondisi kita, enggak saudara. Tapi Bapa mengasihi karena dia mengasihi. Dia mengasihi karena itu adalah kehendaknya. Dia mengasihi karena itu datang dari dirinya sendiri kepada kita. Bahkan Roma 5 ayat 8 berkata apa? Bapa mengasihi kita. Dia mengirimkan anaknya untuk mati bagi kita. Bahkan sebelum kita menerima Kristus, saat kita masih berdosa, dia sudah mati bagi kita saudara. Jadi saudara, penebusan Kristus itu bukanlah penebusan biasa-biasa saja saudara. Bukan hanya menyatakan kebisaan Yesus kepada kita, tapi penebusan Kristus menyatakan apa? Kasih. Dan penebusan Yesus menyatakan apa? Karena kasih, Tuhan tidak hanya bisa menyelamatkan kita, dan dia mau menyelamatkan kita. Dan itulah kenapa saudara, keselamatan itu anugerah. Bukan usaha kita, bukan andil kita, bukan kebaikan moral kita, tapi anugerah dari Tuhan 100%, sepenuhnya bagi manusia. Dan hari ini saudara, kalau kita semua telah menerima keselamatan di dalam Kristus, kita dapat kembali terhubung kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan yang benar saat ini saudara. Kita bisa menjalani kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Itu terjadi saudara karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. You are loved. We are loved. Dan hari ini saudara, ketika kita hidup memuliakan Tuhan, kita hidup memuliakan Tuhan bukan karena satu keterpaksaan, bukan karena ini hanya satu tugas saja saudara, tapi kita bisa mengalami sukacita, kita bisa mengalami ketenangan dalam hidup memuliakan Tuhan. Karena kenapa? Ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kasih itulah saudara yang memenuhi hidup kita, dan kasih itulah saudara yang akan terus mendorong hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi saudara, meski kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan,
Bukan berarti saudara perjalanan kita di dalam kasih Tuhan itu seperti jalan tol. Mulus. Jalan tol aja sekarang bisa macet saudara. Kita akan pasti memiliki atau melihat banyak rintangan. Pencobaan, dosa masih akan terus kita alami dan masih akan merintangi kita untuk berjalan di dalam kasih Tuhan, menghidupi tujuan kita saudara. Dan bagaimana Tuhan akan membawa kita sekarang di dalam karya penebusannya untuk melewati pencobaan-pencobaan yang merintangi iman kita. Kita masuk ke poin yang ketiga. Pencobaan yang merintangi iman kita. Saudara perhatikan, di perikop ini, di awal sebelum Yesus berdoa di ayat 40. Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya di sini saudara, pertama-tama untuk apa? Berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus tahu saudara, di saat ini, dan saat nanti Yesus ditangkap, murid-murid Yesus itu akan mengalami banyak pencobaan di dalam kehidupannya, dan itu pencobaan yang menyangkut kepada iman mereka. Mereka akan merasa ketakutan karena Yesus ditangkap, dan akhirnya mereka pergi. Pencobaan itu akan datang kepada Petrus saudara. Petrus menyangkali Tuhan. Setelah Yesus bangkit saudara, salah satu murid Tuhan Yesus bernama Thomas juga akan nanti meragukan saat dia melihat Yesus yang sudah bangkit, dia meragukan apakah benar ini Yesus atau tidak saudara. Dan Yesus berkata apa? Berjaga-jaga, berdoa saudara, berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, kenapa kita masih akan mengalami pencobaan sekarang saudara? Karena sekarang hidup kita masih belum sepenuhnya lepas dari dosa. Kita yang sudah ditebus, saat ini masih hidup di tengah-tengah dunia yang memiliki natur kedagingan saudara. Natur yang masih berdosa, natur yang masih tidak berkenan di dalam Tuhan. Dan iblis saudara seringkali memakai keberdosaan di dalam hidup kita ini untuk mencobai kita, untuk menjatuhkan kita. Supaya apa saudara? Supaya kita tetap hidup dalam dosa-dosa kita dan hidup kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Tapi apa yang Yesus katakan di sini? Berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam dosa. Yesus mengatakan doa supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Doa saudara adalah satu hal yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya kita sekarang tidak jatuh ke dalam pencobaan saudara. Doa bukan satu-satunya hal yang dapat menjaga kita dari pencobaan, tapi itu adalah instrumen terutama dan penting untuk kita menghadapi pencobaan. Kenapa doa saudara? Karena saudara, doa itu tidak hanya mengatakan kita itu meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi doa menunjukkan saudara bahwa hati kita itu tergantung, berhubung kepada Tuhan, dan kita perlu terus berhubung kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan menghadapi pencobaan, karena pencobaan itu sangatlah tidak terduga terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang jatuh saudara, orang-orang yang beriman pun saudara masih bisa saudara jatuh dengan hal-hal yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Dan iblis begitu liciknya saudara, mencari-cari celah, mencari-cari kesempatan untuk kita selalu jatuh dalam pencobaan. Tapi seperti yang saya sudah bilang saudara, apa yang terjadi kepada murid Yesus ini? Yes, murid Yesus berdoa di sini, berjaga-jaga. Tapi kalau kita lihat di akhir peristiwa Taman Getsemani ini di ayat 45-46, Yesus mendapati murid-muridnya sedang tidur. Karena apa saudara? Duka cita. Saudara, memang mungkin bisa dimengerti kenapa murid-murid Yesus ini sampai tidur. Mereka mungkin kelelahan. Karena saudara, mereka belum lama saat itu tiba di Yerusalem dari perjalanan yang panjang. Mereka banyak mengikuti kegiatan Yesus di sekitar Bait Allah. Aktivitasnya padat. Dan di hari itu saudara, saat mereka berdoa di Taman Getsemani, itu mereka baru selesai melakukan perjamuan Paskah. Dan murid-murid Yesus itu dari pagi di hari itu udah mempersiapkan logistik untuk perjamuan Paskah, harus cari tempat. Itu adalah hari yang panjang dan melelahkan. Dan juga mereka mungkin juga lelah secara emosi karena mereka tahu Yesus sebentar lagi akan ditangkap. Mereka memiliki kesedihan juga yang dalam saudara. Tetapi, ya itu saudara, akhirnya mereka tertidur karena mereka capek semuanya saudara. Tetapi tidur para murid di sini menunjukkan satu hal saudara, bahwa mereka sebenarnya tidak cukup kuat menghadapi pencobaan. Mereka tidak cukup kuat untuk berdoa. Dan saudara, seperti para murid kita,
juga seringkali tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi pencobaan iblis dalam kehidupan kita. Kita mungkin tahu bahwa kita harus terus berdoa, tetapi terkadang tekanan hidup, kesedihan, keraguan kita, ketakutan kita seringkali membuat kita sulit untuk fokus untuk berdoa kepada Tuhan, dan seringkali kita memilih untuk tertidur dalam tekanan, dalam ketakutan. Karena kenapa saudara? Itu dapat memberikan kita satu kenyamanan daripada doa-doa kita saudara. Lantas bagaimana kita umat-umat Tuhan yang telah ditebus dari dosa-dosa ini bisa tetap berjalan, tidak terpisah lagi dari Tuhan, dan kita bisa terus berjalan meskipun kekuatan kita tidak kuat, kita masih seringkali jatuh ke dalam dosa. Saudara, ada satu hal yang menarik yang saya ingin tunjukkan dalam perikop ini saudara. Saudara, Yesus memang menasihatkan murid-murid, mengingatkan murid-murid supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi saya ingin katakan, dalam perikop ini bukan hanya murid-murid saja yang dicobai, tapi Yesus sebetulnya saudara juga sedang mengalami pencobaan di sini. Kalau kita kembali ke ayat 42, perkataan Yesus tentang Bapa, jikalau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, ambillah cawan ini daripadaku. Kita lihat di sini Yesus sebenarnya mengajukan satu permintaan kepada Bapa, supaya cawan muka Allah itu diambil daripadanya. Yang artinya saudara, kalau doa Yesus ini dikabulkan, Yesus tidak perlu menanggung dosa. Yesus nggak perlu menanggung muka Allah atas dosa di atas kayu salib. Dan artinya saudara, kalau Yesus tidak perlu menanggung dosa di atas kayu salib, Yesus tidak akan terpisah dengan Bapa. Yesus sebenarnya saudara secara tidak langsung melalui doa ini, ia sedang mengalami pencobaan dengan dua pilihan besar dalam hidupnya. Pertama, apakah Yesus mau mati di atas kayu salib? Dan kalau dia mati dia akan terpisah dengan Bapa. Dan kita sudah pelajari tadi itu adalah hal yang menakutkan bagi Yesus. Atau pilihan kedua saudara, Yesus tidak jadi mati di atas kayu salib. Dan dia tetap bersatu dengan Bapa, tidak mengalami ketakutan, dan itu mungkin akan membuat Yesus jauh lebih tenang saudara. Saudara, kalau saudara jadi Yesus, saudara pilih yang mana? Mati atau enggak? Otomatis, kalau saya jadi Yesus, saya akan pilih opsi yang enggak mau. Maunya tenang saudara. Tapi saudara, Yesus tahu kalau Yesus memilih opsi untuk tidak mati di atas kayu salib saudara, Yesus sudah jatuh ke dalam pencobaan. Karena kalau Yesus tidak mati di salib, tidak ada penebusan dosa. Kalau Yesus tidak menebus dosa, manusia akan selama-lamanya berdosa. Dan apa yang terjadi? Manusia semuanya akan menerima maut. Namun saudara, Yesus memilih apa? Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi Bapa. Yesus memilih untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berhasil di Taman Getsemani ini melewati pencobaan di dalam doa-doanya. Tetapi keberhasilan Yesus melewati pencobaan justru membawanya pada kematian. Namun justru karena kematian Yesuslah saudara, karena dia berhasil melewati pencobaan dan dia mati di atas kayu salib, sekarang saudara kita punya pengharapan untuk berjuang dengan baik atas segala pencobaan yang merintangi iman kita. Dan ini semua dapat dipastikan karena kenapa saudara? Karena Yesus memilih untuk mati di atas kayu salib. Yesus memilih untuk terpisah dengan Bapa di surga, menjadi berdosa. Karena itu saudara, kita yang tadinya terpisah dengan Bapa dapat dipersatukan kembali dengan Bapa. Dan karena Yesus sudah mempersatukan kita kembali dengan tubuh dan darahnya saudara, ini akan menjadi jaminan saudara bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terjadi karena kekuatan atau usaha kita yang mungkin bisa hilang, yang mungkin bisa berubah. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terjadi saudara dengan hal-hal yang ada di dunia ini yang mungkin bisa lenyap, bisa hilang. Tetapi hubungan kita terjadi karena kita saudara dimeteraikan dengan tubuh dan darah Kristus yang tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah tergantikan, dan tidak pernah akan terlepaskan. Sehingga saudara, pencobaan-pencobaan apapun yang datang ke dalam hidup kita, ada satu jaminan di situ.
bahwa pencobaan itu tidak akan bisa memisahkan kita dari Bapa di surga. Dan ini semua terjadi karena apa? Karena Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita. Sehingga sekarang saudara, meskipun kita mungkin sedang jatuh ke dalam pencobaan, meskipun saudara datang ke sini dengan satu perasaan gagal gagal menaati perintah Tuhan, gagal karena saya jatuh lagi ke dalam dosa, gagal karena doa saya kok kayaknya gak cukup kuat untuk saya bisa menahan dosa saya, saudara. Dan saya ingin katakan kepada saudara yang mungkin hari ini merasa dosa, merasa gagal ikut Tuhan. Saya ingin katakan, sekalinya engkau sudah ditebus, kau akan ditebus selama-lamanya. Engkau tidak akan terpisah lagi dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kristus pasti akan memimpin saudara, memimpin kita semua yang gagal ini, saudara, untuk kembali berbalik kepadanya, bertobat kepada Tuhan dan kembali hidup memuliakan nama Tuhan. Ini bukan satu prediksi, tapi ini satu kepastian, saudara, dari keselamatan kita. Dan untuk menutup khotbah saya ini, saya ingin mengatakan bagi saudara-saudara sekalian, mungkin ada saudara di sini yang sedang bergumul dengan dosa dan pencobaan, saudara. Saudara, ada yang mungkin sadar datang ke sini telah berdosa. Saudara mungkin sadar selama ini saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan saudara, dari pekerjaan saudara, dari keluarga, dari komunitas saudara, dari keluarga, dari pelayanan saudara. Mungkin itu yang menjadi pergumulan saudara sekarang. Dan saya berdoa bagi saudara yang seperti ini, agar saudara kembali datang dan melihat penebusan Kristus. Tuhan sudah memberikan pengharapan buat saudara. Dia sudah mengampuni dosa-dosa saudara sekarang. Dan terimalah pengampunan itu sekali lagi ke dalam hati saudara. Bagi saudara yang mungkin datang hari ini belum jatuh ke dalam pencobaan, belum merasa jatuh ke dalam pencobaan sekarang, tapi mungkin ada satu ketakutan, bagaimana nanti kalau saya jatuh di kemudian hari? Saudara mungkin punya ketakutan bisa melukai, menjadi batu sandungan buat orang lain hari ini. Gak yakin akan kemampuan doa-doa saudara. Saudara, saya berdoa hari ini agar saudara kembali lihat penebusan Kristus. Dan lihatlah kalau Kristus akan menjaga langkah-langkah saudara. Sehingga kalau nanti saudara jatuh, saudara gak akan tergeletak. Karena ada tangan Tuhan selalu menopang saudara. Kalau saudara hari ini punya ketakutan akan dosa-dosa masa lalu saudara yang pernah saudara hidupi. Saudara mungkin dulu pernah hidup jauh dari Tuhan. Pernah melakukan hal-hal yang menjijikan di mata Tuhan dan di mata saudara sekarang. Dan saudara menyesal. Saudara sudah bertobat tapi saudara masih dirundung rasa ketakutan itu, rasa malu, ketidaklayakan karena dosa-dosa saudara. Hari ini saya berdoa buat saudara. Lihat karya penebusan Kristus kembali. Dan lihat Kristus gak cuma udah menghapus dosa-dosa saudara. Tapi dia juga sudah menanggung ketakutan, menanggung rasa malu, rasa bersalah di atas kayu salib. Dia terpisah di atas kayu salib saudara, supaya saudara diterima sepenuhnya. Apapun itu kondisi hidup saudara, dia terima saudara sepenuhnya. Jadi saudara sekarang gak perlu takut lagi, karena Tuhan sudah menerima saudara apa adanya. Dan saudara gak akan terpisah lagi oleh Tuhan selama-lamanya. Dan terakhir, bagi saudara hari ini merasa baik-baik saja, merasa gak ada apa-apa datang ke tempat ini, biasa aja. Mungkin datang ke sini karena diajak oleh teman, datang ke sini karena mau lihat suasana di GPC seperti apa, saudara, biasa-biasa aja. Dan hidup saudara pun juga fine-fine aja sekarang. Saya berdoa supaya saudara juga terus punya pengharapan buat berjaga-jaga. Jangan lengah dalam doa, jangan lengah dalam kebergantungan kita pada Tuhan. Seringkali masa baik itu dipakai iblis saudara untuk mudah menjatuhkan kita. Karena kalau kita merasa baik, kita gak butuh Tuhan saudara. Tetapi ingat saudara, Tuhan sudah mengalahkan iblis. Dan Tuhan mau agar hidup kita terus bergantung kepadanya setiap saat. Mengandalkannya setiap saat. Terus berdoa dan jangan sampai kehilangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Inilah perenungan yang bisa saya bagikan dari ibadah Jumat Agung hari ini. Dan sebentar lagi saudara kita akan menerima perjamuan kudus. Dan saya berdoa
Biarlah perjamuan kudus ini kembali menunjukkan kepada kita semuanya akan tubuh dan darah Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita, dicurahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami adalah orang-orang yang layak untuk dimurkai oleh Tuhan. Kami telah berdosa di hadapan Bapa lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rasakan, lebih dari apa yang kami duga. Namun hari ini Kau mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu lebih besar daripada semua dosa-dosa kami. Kau mengirimkan anak-Mu yang tunggal karena kasih-Mu kepada kami, bukan karena kami. Dan Kau mati supaya kami memiliki kehidupan yang memuliakan nama-Mu kembali. Dan kehidupan adalah kehidupan yang Kau jaga sampai akhirnya. Dan sesaat lagi ketika kami akan menerima perjamuan kudus ini Tuhan, kami berdoa agar pesan Injil ini dapat betul-betul tertanam, menguatkan hati kami, dan memberikan kami pengharapan yang pasti akan segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.